Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat, terus belajar, dan berprestasi ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mulai pembelajaran IPA kelas 9 semester genap. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Mari kita mulai belajar IPA kelas 9 bab 6 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu kalian diharapkan bisa menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet, termasuk dalam pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Indikator pencapaian yang harus kalian kuasai diantaranya mengidentifikasi prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. Bagian yang dipelajari pada bab 6 ini yang pertama adalah pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, kedua teori dasar kemagnetan, ketiga kemagnetan dalam produk teknologi. Bab 6 tentang kemagnetan ini, siapa yang ingat waktu kecil biasanya pernah memegang atau bermain dengan logam yang berbentuk batang atau logam yang berbentuk silinder yang bila kalian dekatkan dengan besi atau pasir besi, maka benda itu akan menempel. Nah, magnet pernah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada pintu kulkas, pada aksesoris yang ditempel di pintu kulkas, atau pada tempat pensil, kalau yang masih punya tempat pensil. Tentu itu menggunakan magnet, supaya logam yang ada di dekatnya bisa nempel ke magnet tersebut. Nah, sekarang mari kita pelajari. Ternyata magnet ini ada juga di bumi kita. Bagaimana cara mengetahui bahwa bumi kita mengandung magnet? Marilah kita masuki bahasan pertama dari kemagnetan ini, yaitu adalah pemanfaatan medan magnet bumi pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi medan magnet bumi. Medan magnet bumi merupakan daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet untuk menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau makanan, bahkan untuk menghindari predator. Hewan mampu mendeteksi adanya medan magnet bumi ini karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet alami atau magnet-magnet kecil atau magnet elementer. Fenomena ini dinamakan biomagnetik. Oleh karena itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi hewan tersebut. Pemanfaatan medan magnet bumi pada migrasi hewan yang pertama yaitu hewan penyu. Seperti tampak pada gambar, hewan penyu ini memiliki medan magnet di bagian kepalanya. Dia memanfaatkan medan magnet di bagian kepalanya ini untuk melakukan migrasi. Tidak seperti migrasi hewan lainnya. Penyu
tidak berkelompok bermigrasi. Penyu sendiri melakukan migrasi. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnetik bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Jadi, dengan adanya bagian magnet elementer di kepalanya, penyu dapat mendeteksi medan magnet bumi. Yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Tampak pada gambar, ikan salmon berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ikan salmon hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Tujuan migrasi ikan salmon ini adalah untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Sehingga medan magnet bumi yang terdeteksi oleh ikan salmon dimanfaatkan untuk migrasinya ketika berkembang biak. Migrasi yang dimanfaatkan oleh burung dengan medan magnetik buminya yaitu jenis burung yang melakukan migrasi seperti burung elang dan burung layang-layang. Tampak pada gambar migrasi pada burung. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan selain pada burung elang dan burung layang-layang, yaitu oleh burung merpati. Ternyata burung merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Karena pada paruh burung merpati terdapat butiran-butiran magnet yang merupakan pusat pengindra magnetik burung tersebut. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian Cornell pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ketika magnet dipasang di kepala burung merpati, ternyata burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Maka dapat disimpulkan, paruh burung merpati mengandung butiran-butiran magnet yang dapat mendeteksi medan magnet bumi. Berikutnya adalah gambar dari kepala dan paruh burung merpati. Burung merpati ini memanfaatkan medan magnet bumi untuk menciptakan peta navigasi dengan cara merekam jalur perjalanan yang telah dilewatinya dengan mengandalkan magnet yang terdapat pada paruh dan otaknya. Berikutnya adalah pemanfaatan medan magnet bumi oleh migrasi bakteri. Bakteri yang bermigrasi yaitu jenis dari Magnetotatic Bacteria. Dengan struktur tubuhnya adalah ada flagela, ada sel bakteri, dan ada bagian magnetosom. Flagela ini digunakan sebagai alat gerak pada bakteri yang organ tubuhnya menempel di kedua ujung lapisan luar bakteri yang berbentuk rambut. Kemudian sel bakteri ini organ sel yang berfungsi untuk membatasi pembentukan magnetosom yang ada di dalam tubuh bakteri. Berikutnya adalah bagian yang inti, ada yang disebut magnetosom. Bagian dari interior sel yang menempel pada membran sel. Dalam magnetosom terkandung senyawa magnetik. Jenis senyawa magnetiknya ada dua dalam magnetosom ini, yaitu ada Fe3O4 magnetit dan Fe3S4 greigit, sehingga magnetosom yang mengandung senyawa magnetik ini dapat berfungsi sebagai jarum kompas yang menunjukkan arah gerak tubuh sel bakteri dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Selanjutnya adalah pemanfaatan medan magnet bumi pada migrasi lobster duri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kenneth J. Lohman di Bahama
tahun 1996 yang meneliti kemampuan lobster duri dalam mendeteksi medan magnet bumi, yaitu dengan cara diletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Dan hasilnya, lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Demikian penjelasan pemanfaatan migrasi atau pemanfaatan medan magnet dalam beberapa migrasi hewan. Jadi, medan magnet bumi itu ternyata dapat dideteksi loh oleh hewan-hewan seperti tadi, penyu, ikan salmon, burung merpati, lobster duri, dan bakteri. Baik, kalian bisa pelajari materi ini berulang-ulang atau dengan membaca referensi yang ada di buku atau yang ada di internet. Tidak terbatas, belajar dari mana saja. Jangan lupa untuk kegiatan apapun yang kalian lakukan saat ini, kalian harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jangan berhenti untuk belajar dan harus terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.